7 godaan yang harus dilawan saat gajian. Biar tabungan aman, ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Baru saja notifikasi SMS banking bunyi atau saldo di aplikasi M-Banking berubah angka. Rasanya seperti ada angin surga yang berhembus lewat lubang ventilasi rumah ya. Bu, padahal kita semua tahu kalau fenomena uang numpang lewat itu nyata adanya. Apalagi di tengah harga beras dan bumbu dapur yang harganya hobi banget balapan sama kecepatan lari anak kita. Berdasarkan sebuah artikel finansial yang saya baca baru-baru ini, fenomena revenge spending atau belanja balas dendam setelah gajian sering banget bikin ibu-ibu terjebak dalam siklus stres keuangan setiap akhir bulan. Penting banget bagi kita untuk mengobrolkan hal ini supaya tabungan tidak cuma jadi kenangan. Karena mengatur uang di zaman sekarang itu tantangannya lebih berat daripada menyuruh anak berhenti main game saat dipanggil makan. Godaan pertama yang paling berat itu adalah hasrat untuk self-reward, alias menghadiahi diri sendiri secara berlebihan. Setelah sebulan penuh berjibaku dengan cucian dan masakan, kita sering merasa sangat berhak membeli tas baru atau sepatu lucu hanya karena merasa sudah bekerja keras. Padahal, reward terbaik buat ibu-ibu sebenarnya adalah saldo tabungan yang tidak bikin senam jantung saat tanggal tua. Bayangkan saja, kalau uang yang harusnya buat bayar listrik malah berubah jadi koleksi lipstik yang warnanya beda tipis sama yang lama. Itu namanya bukan menghargai diri, tapi menghukum dompet sendiri. Jadi sebelum memutuskan untuk check out keranjang kuning, coba tarik napas dalam-dalam dan ingat kalau self-reward paling mewah adalah hati yang tenang tanpa dikejar tagihan. Masuk ke godaan kedua yaitu penyakit diskon dan promo tanggal kembar yang rasanya lebih menggoda daripada tawaran liburan gratis. Ibu pasti sering melihat tulisan diskon 50% plus 20% yang kalau dihitung pakai logika matematika manapun sebenarnya kita tetap keluar uang banyak. Contoh realnya adalah saat kita membeli 3 botol sabun cuci piring sekaligus karena harganya miring. Padahal stok di gudang masih bisa dipakai buat memandikan 1 RT. Jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita sedang hemat. Padahal sebenarnya kita sedang memboroskan uang untuk barang yang belum tentu dibutuhkan sekarang juga. Diskon itu sebenarnya cuma cara toko untuk memindahkan isi dompet kita ke gudang mereka dengan cara yang lebih halus dan penuh senyuman. Godaan ketiga yang tidak kalah seru adalah istilah mumpung ada uang yang sering jadi alasan untuk makan di luar rumah secara impulsif. Setelah lelah mengurus rumah, memang rasanya malas sekali menyentuh penggorengan dan lebih memilih untuk pesan makanan lewat aplikasi yang ongkirnya kadang seharga 1 liter minyak goreng. Tidak salah kalau sesekali ingin memanjakan lidah, tapi kalau setiap hari gajian harus makan di restoran mahal, cuma demi konten foto makanan, ya siap-siap saja makan nasi garam di minggu ketiga. Ingat ya Bu, rasa masakan restoran itu cuma bertahan sebentar di lidah. Tapi cicilan atau tabungan yang kosong akan terasa pahitnya sampai akhir bulan nanti. Lebih baik masak yang spesial di rumah. Hasilnya lebih banyak dan anak-anak pasti lebih senang kalau ibunya tidak marah-marah gara-gara uang belanja habis. Lanjut ke godaan keempat yaitu keinginan untuk upgrade gaya hidup atau barang elektronik hanya karena melihat tetangga atau teman punya yang baru. Ini adalah penyakit sosial yang sering bikin tabungan bocor halus karena kita merasa gengsi kalau handphone atau peralatan dapur kita terlihat ketinggalan zaman. Padahal fungsi blender lama masih bagus dan bisa menghaluskan bumbu dengan sempurna. Tapi gara-gara lihat iklan blender terbaru yang bisa sambil bernyanyi, kita jadi gatal ingin membeli. Contoh logisnya adalah kalau kita memaksakan beli gadget mahal hanya untuk pamer di grup WhatsApp,
itu sebenarnya kita sedang membayar mahal untuk pujian orang lain yang tidak akan membantu bayar sekolah anak. Fokus saja pada fungsi barangnya, bukan pada pandangan orang. Karena yang menjalani hidup ini adalah kita sendiri, bukan penonton di media sosial. Godaan kelima yang sering terlupakan adalah kebiasaan jajan receh, tapi sering, alias latte factor, yang kalau dijumlahkan bisa buat beli emas 1 gram. Rp1.000 di parkiran, Rp20.000 buat kopi kekinian. Atau Rp10.000 buat camilan yang sebenarnya tidak sehat. Kalau dikumpulkan sebulan bisa jutaan rupiah loh, Bu. Kita sering merasa uang kecil itu tidak berpengaruh pada saldo, padahal bocornya kapal besar seringkali dimulai dari lubang kecil yang disepelekan terus-menerus. Coba deh mulai sekarang, uang receh itu dimasukkan ke dalam celengan ayam, pasti ibu akan kaget melihat hasilnya di akhir tahun nanti. Jajan itu boleh sekali, tapi pastikan frekuensinya tidak lebih sering daripada frekuensi kita menabung. Karena masa depan tidak bisa dibeli pakai remah-remah gorengan. Godaan keenam yang sangat krusial adalah perasaan merasa kaya sesaat, sehingga kita menunda untuk membayar kewajiban tetap seperti tagihan air atau sekolah. Saat saldo masih penuh, kita cenderung bersantai dan berpikir bahwa uangnya masih banyak, sehingga mendahulukan keinginan daripada kebutuhan primer. Padahal tagihan itu seperti bayangan yang akan terus mengikuti kita sampai kapanpun. Dan kalau ditunda malah akan terkena denda yang bikin pusing kepala. Contohnya, saat kita lebih memilih beli mukena baru yang mahal, padahal uangnya jatah buat bayar iuran lingkungan. Akhirnya kita malah jadi bahan pembicaraan Pak RT. Selesaikan semua kewajiban di hari pertama gajian, barulah kita bisa bernapas lega melihat sisa uang yang benar-benar milik kita untuk dikelola. Terakhir adalah godaan ketujuh, yaitu memberikan pinjaman uang kepada orang lain hanya karena merasa tidak enak atau sungkan saat sedang pegang uang. Membantu orang itu memang mulia, tapi kalau kita sendiri masih harus memutar otak untuk makan besok pagi, itu namanya bunuh diri finansial secara perlahan. Banyak kasus di mana ibu-ibu meminjamkan uang belanja, tapi saat mau ditagih, malah yang meminjam lebih galak daripada singa lapar. Pastikan ibu sudah punya dana darurat sendiri sebelum memutuskan jadi pahlawan keuangan bagi orang lain, karena keamanan keluarga sendiri harus jadi prioritas utama. Tidak perlu merasa bersalah untuk berkata tidak jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Karena kejujuran adalah kunci agar hubungan pertemanan tetap sehat tanpa drama piutang. Mengelola keuangan itu memang butuh otot kesabaran yang lebih kuat daripada otot saat menjinjing belanjaan dari pasar tradisional. Kita harus sadar bahwa godaan gajian akan selalu ada dan bentuknya makin lama makin kreatif. Mulai dari notifikasi flash sale sampai ajakan nongkrong yang kedengarannya sangat mendesak. Menjadi ibu yang cerdas secara finansial bukan berarti kita harus jadi pelit atau tidak bisa menikmati hidup, melainkan kita sedang menata masa depan yang lebih tenang dan stabil. Mari kita mulai belajar berkata cukup pada diri sendiri dan tetap konsisten pada rencana anggaran yang sudah dibuat sejak awal bulan. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak barang yang bisa kita beli saat gajian, tapi seberapa tenang tidur kita karena tahu semua kebutuhan anak dan keluarga sudah terjamin dengan baik. Memang berat rasanya saat harus menahan diri tidak membeli barang idaman, apalagi kalau melihat teman-teman lain sudah punya lebih dulu. Namun ingatlah bahwa setiap rupiah yang kita selamatkan dari godaan sesaat adalah satu langkah lebih dekat menuju impian keluarga yang lebih besar. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan rencana jangka panjang yang sudah kita susun dengan penuh tetesan keringat dan kerja keras setiap harinya. Kita pasti bisa menjadi manajer keuangan rumah tangga yang hebat, asalkan mau disiplin dan jujur pada kemampuan dompet sendiri tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Tetap semangat buat para pejuang nafkah dan para pengatur uang belanja, karena di tangan ibu yang bijak,
Uang kecil pun bisa menjadi berkah yang luar biasa bagi seluruh anggota keluarga. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!